Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana siapa tahu ya teman-teman ya, dengan keadaan kita yang seperti ini, dengan adanya secangkir kopi nih bisa memberikan suatu inspirasi dan ketenangan hati. Mantap ya. Oke teman-teman, dari market cap mengalami koreksi sekitar 0,33 ya, volume juga mengalami koreksi. Bitcoin dominance masih cukup strong di area 55 persenan teman-teman. Untuk Fair and Greed Index teman-teman ya, kali ini berada di area 77. Price daripada Bitcoin saat ini berada di area 102.500-an. Dan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman untuk kinerja daripada altcoin ya, seperti Ethereum, XRP, Solana ini mengalami koreksi teman-teman hari ini. BNB juga sama, Dogecoin juga sama, Cardano juga sama. Jadi mayoritas nih kalau kita lihat bersama-sama dari segi market ya secara overall kayaknya mengalami koreksi teman-teman seperti itu ya. Cuman buat teman-teman semua ya yang notabene memang menunggu keadaan market merah merona-rona alias berdarah-darah seperti ini ya, meronta-ronta kayak gini. Ya, ini momentum yang pas teman-teman untuk melakukan yang namanya DCI ya. Kalau kalian memiliki target token yang kalian tunggu untuk mengalami koreksi, ya mungkin hari ini udah terjadi koreksi dan kalian bisa DCI. Nah, kali ini teman-teman ya kita nggak akan panjang lebar, kita langsung to the point aja. Kita akan masuk ke dalam sektor meme coin yaitu PP. Karena di sini ada pelajaran yang cukup berharga buat kita semua, ya kan? Dan ini pun sempat kita bahas, sempat saya singgung juga ya teman-teman. Kita langsung menuju ke informasinya. Nah, di mana teman-teman ya, Wells PP yang tidak aktif selama 600 hari mengubah 27 dolar menjadi 52 juta dolar dengan token PP. Oke, ini pelajaran yang bisa kita ambil ya kan teman-teman ya. Jadi kita bahas dulu sebelum kita ambil benang merahnya nanti. Nah, jadi PP Wells yang tidak aktif kembali ke pasar kripto setelah 600 hari mentransfer token PP sekitar 2,1 triliun bernilai 52 juta US dollar yang dibeli hanya seharga 27 dolar. Oke. Nah, jadi sejak pasar perdagangan kripto berubah menjadi bullish dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan umum Amerika Serikat, banyak akun yang tidak aktif telah kembali ke pasar untuk mendapatkan keuntungan dari rally tersebut. Salah satu pemegang PP tersebut juga mendapatkan keuntungan besar dari hal ini, mengubah 27 dolar menjadi 52 juta US dollar dengan investasi dalam token PP teman-teman ya. Menariknya ini bukan hanya transaksi harian atau bulanan karena paus PP yang tidak aktif ini telah memegang triliunan token PP selama 2 tahun. Oke, selama 2 tahun teman-teman, holder is winner ya. Jadi di sini apa yang bisa kita ambil pelajarannya ya? Sebelumnya saya pernah mengingatkan buat teman-teman semua, oke? Kalau kalian ingin pegang aset dalam jangka panjang, ya alangkah baiknya gunakan dana dingin. Saya pernah bilang seperti itu. Dan sebenarnya untuk jangka panjang antara 10 sampai 20 dolar itu it's okay ya. Lebih baik kita berinvestasi untuk jangka panjang dengan nilai value dolar yang sedikit tapi hati kita tenang, daripada kita memasukkan uang banyak tapi hati kita nggak tenang. Saya sering bilang seperti itu terhadap teman-teman ya. Kenapa? Ya karena salah satunya contoh yang sangat berharga seperti ini teman-teman ya. Ketika orang tersebut menginvestasikan 27 US dollar ya, itu kalau dikurskan rupiah berapa? Nggak nyampe 600.000, nggak nyampe ya teman-teman ya, nggak nyampe segitu kan ya kan, nggak nyampe segitu gitu kan, nggak nyampe 500.000 kayaknya teman-teman ya. Itu menahan dengan waktu 2 tahun bisa berlipat ganda asalkan token yang kalian beli sesuai ya atau bagus gitu teman-teman. Makanya saya sering bilang terhadap teman-teman, lebih baik kalian masuk dengan nilai sedikit tapi hati kalian tenang untuk ngehold dalam jangka panjang, daripada kalian masuk dengan jumlah besar tapi kalian was-was terus. Turun sedikit udah koar-koar ya kan, turun sedikit udah wah jadi fooder dan sebagainya ya kan. Nah ini yang saya maksud teman-teman ya, seperti ini loh ya. Oke. Nah, paus PP yang tidak aktif menghasilkan pengembalian sekitar 1.900.000
kali lipat dengan token PP. Menurut potensi lock on chain, paus kripto itu tidak aktif selama 600 hari sebelum aktif di pasar perdagangan kripto. Saat itu paus itu menghabiskan 0,0135 Ethereum, teman-teman ya. Setara dengan 27 US dollar untuk membeli 2,1 triliun PP saat harga rendah. Namun selama kinerja token yang bullish tahun ini, investasi yang sama telah berubah menjadi 52 juta, menghasilkan keuntungan yang luar biasa bagi investor tersebut, yang the real sultan dadakan gitu ya kan. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama, data ini dikutip dari Lock On Chain, ya di-up oleh Lock On Chain ya, kalian bisa lihat data trackingnya. Kalian masuk ke akun X-nya daripada si Lock On Chain untuk melihat data trackingnya. Paus PP yang tidak aktif masih memegang semua token ini, tetapi telah dipindahkan ke dompet baru. Dengan itu, investor ini memperoleh laba sekitar 1,9 juta kali lipat setelah memegang token tersebut selama 2 tahun. Menariknya, ini bukan satu-satunya pedagang kripto yang mendapatkan untung dari token PP. Pedagang lain menghasilkan 70 juta hingga 7 juta US dollar setelah memegang token selama 2 tahun. Mirip dengan paus kripto ini juga gitu teman-teman ya. Dan di sini hal ini menunjukkan bagaimana koin meme yang sedang tren menjadi tolak ukur maksudnya teman-teman ya, untuk keuntungan besar. Namun ada resiko volatilitas dalam mata uang kripto. Bertema meme ini yang menciptakan perlunya strategi perdagangan kripto yang tepat. Nah, bisakah PP ini menyentuh di harga $1? Ya, kalau ke harga $1 kayaknya sangat-sangat tipis kemungkinan teman-teman. Tapi kalau mungkin loh ya, ke area 1 sampai 2 rupiah untuk si PP ini masih ada prospek ke arah situ ya kan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil ya, benang merah yang bisa kita ambil adalah di mana kesabaran kita diuji dengan modal yang kecil. Ya rata-rata kan mindset orang gini ya, wah kalau mau cepat untung modalnya besar. Ya memang kalau kita mau cepat untung modalnya besar teman-teman ya, naik 5-10% kalau modal kita besar itu udah profitnya luar biasa. Tapi dengan modal besar tersebut teman-teman ya, kadang psikolog kita itu nggak stabil ya. Kita selalu mantengin market ya kan, lihat naik apa turun nih, waduh koreksi nih ya kan, tiba-tiba cut loss kayak gitu kan. Nah, lebih baik kalau menurut saya, kalau kalian memang benar-benar untuk nge-hold dalam jangka panjang dengan nilai total value yang sedikit, itu udah lebih dari cukup. Ya teman-teman ya, udah lebih dari cukup. Semisal kalian masuk $10, saya masuk $10 aja lah ya. Siapa tahu 3-4 tahun ke depan bisa jadi ya ledakan harga gitu kan. Nah lebih baik masuk segitu, tapi hati kita tenang ya, nggak was-was juga gitu kan teman-teman ya. Kalau ditanya apakah PP masih ada prospek, masih teman-teman ya, masih ada prospek. Ingat ya, kita masih berada di tengah-tengah bull market. Mungkin keadaan daripada market saat ini ya sedang menunggu sesuatu ya, wait and see aja, kita lihat bareng-bareng nanti ya. Oke, mungkin ini dulu teman-teman ya. Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya. Tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.